wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan puji syukur marilah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan begitu banyak limpahan rahmatnya, alhamdulillah kita dapat berkumpul lagi, bertemu lagi di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Semoga kita semua dapat memaksimalkan banyak keberkahan di bulan ini dengan salah satunya ikuti kajian yang insya Allah akan kita dengarkan bersama-sama pada siang hari ini. Salam, mari kita beri pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita juga termasuk dalam umat yang akan mendapatkan syafaat pada yaumul akhir. Insya Allah pada siang hari ini kajian akan diisi oleh Ustadz Firmansyah Hidayat LC, dan alhamdulillah beliau sudah ada di masjid kita tercinta. Sedikit memberitahukan kepada jamaah juga, insya Allah kajian akan dilakukan hingga pukul 12:55 dan akan ditutup dengan tanya jawab serta doa seperti itu. Dan bagi jamaah yang hendak mengikuti kajian sembari membaca Al-Quran atau tadarus, maka dipersilakan, akan tetapi untuk menjaga kekondusifan mohon tadarus dengan bacaan lirik seperti itu. Pertanyaan nanti bisa diutarakan langsung kepada moderator atau lewat chat IG atau WhatsApp. Dan juga untuk jamaah yang kebetulan tidak memiliki keluangan waktu, insya Allah kajian ini akan disiarkan secara online melalui IG Masjid Darul Ulum. Mungkin untuk mempersingkat waktu, maka kepada Ustaz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang bertepatan pada hari ini. Alhamdulillah, kita semua diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya kepada kita semua, dengan izinnya kepada kita semua. Allah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat usia, nikmat aman, sehingga pada hari ini, di bulan ini, kita semua dapat melaksanakan ibadah saum kita, yang semoga saum kita yang pada tahun ini kita laksanakan ini merupakan saum kita yang terbaik, saum kita yang teristimewa, saum kita yang luar biasa, yang kita persembahkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu kapan Allah panggil kita, kapan Allah membatasi waktu kita untuk menjalani hidup ini. Karena hidup ini merupakan fase yang akan kita tinggalkan, merupakan fase sementara
dalam skenario Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita pada fase ini kita melalui fase dunia yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkannya sebaik-baiknya. Karena dunia ini bukan tujuan kita, tapi tujuan kita adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kembali kepada inna lillah, sesungguhnya kami lillah, milik Allah. Wa inna, sesungguhnya kami ilaihi, kepada Allah raji'un, kembali. Jadi tujuan kita adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini akan kita tinggalkan. Dunia ini akan kita jadikan sebuah lompatan justru untuk mengisinya dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang Allah berikan kepada kita skenario-nya, perjalanan yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah bersabda, Rasulullah menasihatkan, memberi nasihat kepada salah seorang sahabat yang bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, umsini wa udis, ya Rasulullah, berikanlah aku nasihat yang nasihat itu singkat. Nah, kalau kita ingin nasihat, yang nasihat itu yang singkat, jangan yang panjang-panjang. Kalau yang panjang-panjang itu terkadang jadi mengesalkan, terkadang jadi blunder, terkadang jadi nggak jelas. Tapi sahabat ini cerdas. Ya Rasulullah, berikanlah aku nasihat yang singkat. Maksudnya apa singkat? Sahabat itu bukan nggak mau yang panjang, tapi supaya mudah diingat dan mudah dilaksanakan. Karena ternyata yang panjang pun kalau tidak dilaksanakan tidak ada artinya. Cerdas ini sahabat. Rasulullah dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Idza shallaita kun sholatan muwaddah." Jika kamu sholat, sholatlah sebagaimana kamu seolah-olah itu sholat yang terakhir. Sholatlah kamu sebagaimana engkau akan sholat yang terakhir. Jadi itu nasihat Rasulullah kepada sahabat tadi itu, memberi nasihat. Dari ibrah pertanyaan sahabat tersebut, mari kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Konteksnya kalau tadi sahabat bertanya adalah sholat. Sekarang kita di bulan suci Ramadan dan setiap hari pun kita sholat kan? Nah, konteksnya tepat itu. Kalau kita sholat berarti kita harus sholat yang terbaik. Kenapa? Tidak tahu kita satu detik ke depan kita tidak tahu, 1 menit ke depan kita tidak tahu. Tapi dalam kondisi kita, kok seolah-olah kita itu santai saja gitu ya. Seolah-olah kita masih diberikan oleh Allah usia. Tapi nyatanya, faktanya bahwa waktu yang Allah berikan kepada kita tidak tahu. Maka Rasulullah memberikan satu nasihat yang sangat luar biasa. Jika kamu sholat, sholatlah itu sholat yang terbaik. Maka ketika kita sholat, mari kita sholat kita jadikan sholat kita yang terbaik. Kenapa? Karena seolah-olah itu sholat kita yang terakhir. Banyak kisah. Barusan saja di samping kita sholat, keluar dari sholat, gitu ya, sudah ada yang memberi informasi beliau sudah wafat. Atau bahkan ketika sujud ada dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam kondisi yang husnul khatimah, itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga kita dalam keadaan saum saat ini. Mari kita jadikan saum kita saum yang terbaik. Saum kita yang istimewa, teristimewa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita ini semua ini alumnus saum, alumnus Ramadan. Ya. Jadi sudah berapa angkatan kita ini saum ya? Sudah berapa tahun kita melalui saum-saum kita? Mari kita sama-sama mengevaluasi. Sudah sejauh mana tingkat strata saum kita? Kalau sekolah mungkin sudah jelas ya, ada mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA sampai S1 sampai doktor sampai profesor dan seterusnya. Secara ilmiah, akademis tertata rapi, kurikulumnya tertata rapi juga apa yang dicapainya, tertata rapi juga target. Begitupun juga saum. Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita kecuali di situ ada hikmah. Di situ ada kebaikan bagi kita. Karena tidak ada satupun yang Allah ciptakan di muka bumi ini sia-sia. Tidak. Tidak. Ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang Allah ciptakan di muka bumi ini baik yang terkecil dari bagian alam semesta ini yaitu atom,
Zurah disebutnya. Ini Zurratul Ulum. Jadi ilmu-ilmu tentang atom kalau diterjemahkan, atau percikan-percikan atom. Kita terbentuk dari atom. Sampai yang terkecilnya pun tidak ada yang sia-sia Allah ciptakan. Maka dari itu Allah perintahkan kepada kita salah satunya yang di bulan suci ini kita lalui, yaitu untuk ibadah saum. Apa targetnya ibadah saum itu? Pasti kita semua, alhamdulillah, barusan dari mukadimah saya bacakan. Ya, surat Al-Baqarah 184 itu yang paling sering dibacakan oleh imam dan khatib ketika Ramadan. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, diperintahkan, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pada kaum-kaum sebelumnya. La'allakum tattaqun. Targetnya, hikmahnya daripada ibadah saum kita adalah mencapai ketakwaan. Hadirin rahimakumullah. Nah, ternyata target daripada saum ini bukan hanya menahan lapar dahaga, ya, menahan haus, menahan lapar dari makanan, juga menahan hawa nafsu kita atau syahwat kita, yang itu membatalkan saum secara fikih. Namun lebih daripada itu tujuan saum, la'allakum tattaqun. Apa itu takwa? Banyak sekali definisi takwa yang sudah kita pelajari. Yang paling singkatnya adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya, termasuk menjalankan segala yang dicontohkan oleh Rasulullah dan yang apa yang dilarang oleh Rasulullah, termasuk di dalamnya. Namun pada saat ini, di siang hari ini, mari kita sama-sama belajar dari perkataan sahabat Rasulullah yang juga keponakannya, Ali bin Abi Thalib. Beliau menyatakan, apa sih makna takwa itu? Takwa bukan hanya kita pahami mungkin secara definisi, secara etimologinya, secara bahasanya, atau secara pengertiannya. Namun lebih daripada itu, ilmu bukan hanya sebatas kita tahu. Ilmu bukan sebatas kita tahu, tapi ilmu harus berbuah amal. Ilmu harus berbuah amal. Oleh karena itu, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh para sahabat, wahai Ummul Mukminin, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ummul Mukminin menyatakan, akhlak Rasulullah itu bagaikan Al-Qur'an yang berjalan. Ya, Al-Qur'an berjalan. Mushafnya kok nggak bisa, kok nggak berjalan? Benda mati mushafnya. Tapi apa? Al-Qur'an itu diperankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'annya sebagai konsep bisa kita baca, bisa kita kaji, tafsirnya mudah juga. Ya, di tangan kita sudah gampang, tinggal buka terjemahnya, buka tafsirnya, sudah mudah. Tapi yang terpenting bagi kita bagaimana membumikan daripada ilmu ini. Ada istilah dalam bahasa Arab, al-ilmu bila amalin kasyajari bila sanarin. Jika ilmu itu tanpa amal bagaikan pohon yang tak berbuah, maka ilmu adalah merupakan step utama, salah satu yang menyampaikan kita kepada amal. Goalnya adalah amal. Saum kita bukan hanya kita paham secara fikihnya, tapi adalah bagaimana saum ini menjadi karakter kita, menjadi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Ali radhiyallahu anhu berkata, at-taqwa adalah, jadi ini adalah definisi yang secara deskriptif mencontohkan kepada kita bagaimana fungsi takwa itu dalam kehidupan sehari-hari. Ali radhiyallahu anhu berkata, at-taqwa hiya al-khawfu minal jalil. Salah satu karakter daripada takwa itu adalah dia memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama mentadaburi saum kita. Pak, kalau saya tanya, mau nggak batalkan saum? Diganti dengan sekian puluh juta, ada yang mau nggak? 1 miliar malah 1 miliar. Anda tidak saum, saya ganti dengan 1 miliar. Kan mau nggak? 1 miliar? Ya?
naik mungkin, nah, kalau sudah 1 miliar mungkin agak berpikir-pikir. Tapi coba tanya kepada hati kita yang berdalam. Maukah kita menggadaikan saum kita dengan duniawi? Di situ fungsi daripada iman. Kalau saum kita akan tergadaikan dengan harta duniawi, berarti di situ kualitas iman kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saya tanya, mungkin nggak kita sekarang ke kamar mandi, kemudian minum 1 teguk? Ada yang tahu nggak, Pak? Nggak ada yang tahu. Mungkin ibu-ibu di kamar ya, atau di rumah gitu kan, masak gitu. Bisa saja kita bersembunyi di suatu tempat yang itu tidak ada yang tahu. Tapi ketika iman kita berbicara saum itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu tidak kita lakukan. Kenapa? Karena ada iman dalam hati kita. Karena ada rasa takut dalam hati kita. Itu iman kita berbicara, tidak. Walaupun saya bisa kita katakan dalam iman tidak. Ya, tidak. Hadirin wal hadirat rahimahullah. Satu ciri takwa yaitu takut saja itu ada dalam saum. Saum itu membentuk, mengajarkan kepada kita supaya kita takut kepada Allah. Karena banyak kemungkinan kita bisa berbuka, bisa makan di tempat yang tersembunyi. Tapi ketika ada iman dalam hati kita, kita tidak bilang tidak. Saya memilih lapar dan haus. Ya. Bayangkan kalau saum kita, nilai saum kita yang berbentuk berbuah takwa ini diterapkan dalam seluruh kehidupan kita. Terapkan dalam semua lini kehidupan kita. Kita sebagai ayah, kita sebagai suami, kita sebagai kepala rumah tangga akan menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena takutnya bukan lagi kepada manusia, tapi takutnya kepada Allah sebagaimana kita saum. Kita bisa ngumpet di suatu tempat, tapi karena Allah tahu nih, itu sudah ada rasa takut. Gak mau kita menggadaikan saum kita, membatalkan saum kita. Jadi salah satu yang utama adalah ciri daripada takwa kita langsung berhubungan dengan makna saum itu sendiri, pelaksanaan saum itu sendiri. Apa? Takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari kita aplikasikan salah satu daripada ciri orang yang saum, yang mendapatkan takwa itu adalah ketika ketakwaannya berbuah, menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun profesi kita, entah kita bekerja di sebuah instansi, menjadi pejabatkah, atau apapun amanah yang Allah berikan kepada kita, kita terapkan rasa takwa itu, kita terapkan takwa itu, ya, maka insya Allah di situ ada nilai takwa dalam diri kita, itu takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan ada yang korupsi, tidak akan ada yang korupsi, tidak ada yang akan curang, tidak akan ada yang melakukan hal-hal yang itu merugikan orang lain, apalagi berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena di dalam dirinya ada takwa, karena dirinya saum, karena dalam dirinya ada saum. Saum adalah membentuk supaya kita memiliki takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimahullah, itu ciri takwa yang pertama. Ciri yang kedua adalah kata Ali radhiyallahu anhu, wal amalu bitanzil, mengamalkan isi Al-Qur'an. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa bagaimana Al-Qur'an itu kita baca, Al-Quran itu kita renungkan, Al-Quran itu kita pahami, ya, dari tafsirnya kita kaji bahasanya. Tapi pada intinya adalah bagaimana kita mewujudkan Al-Quran itu dalam hidup kita. Sebagaimana Pak? Sebagaimana Rasulullah sebagai manusia, innama ana basyarun mislukum yuha illa wahyu yuha. Aku ini sama seperti kalian, kata Rasulullah. Yang membedakan adalah aku diberikan wahyu oleh Allah. Maka Rasulullah sebagai model kita yang bisa kita contoh, karena Allah Maha Adil. Gak mungkin Allah perintahkan sesuatu yang kita tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi seberat apapun dalam persepsi kita, dalam pandangan kita, perintah Allah itu, kata Allah, kalian pasti mampu. Tidak ada sesuatu yang diperintahkan oleh Allah kecuali kalian mampu. Itu Ustaz, ada yang katanya tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri ketika sholat. Allah Maha bijaksana. Kalau kamu tidak bisa berdiri, duduk. Kalau tidak bisa duduk, boleh berbaring. Masih tidak bisa berbaring pun, apa yang kamu bisa, silahkan. Bahkan hanya masih berkedipan mata,
isyarat kita sholat dengan mengedipkan mata, berarti kita mesti ada kesadaran. Laksanakan sholat ketika itu. Karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga misalkan ada musibah yang menimpa kita, pasti kita mampu. Untuk apa? Untuk menghadapinya. Maka ciri daripada takwa ini adalah bagaimana supaya kita mengamalkan apa yang kita baca, apa yang kita terima di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena tadi contohnya Rasulullah SAW, Al-Quran itu adalah bagaimana berjalan dalam kehidupan kita. Alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini yang merupakan juga Syahrul Quran, yang merupakan Syahrul Quran, yaitu bulannya Al-Quran diturunkan. Al-Quran itu di bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah Allah berikan kepada kita taufik, sekarang mudah bertadarus, ya, mengkajinya dan seterusnya. Mungkin kita tingkatkan dari membaca, dari memahami, kita tingkatkan bagaimana Allah memberikan kepada kita petunjuk itu menjadi sebuah amal, ya, menjadi sebuah amal. Bagaimana para sahabat dahulu mengkaji Al-Quran? Para sahabat dahulu mengkaji Al-Quran tidak berlanjut kepada ayat berikutnya sebelum ayat itu diamalkan. Begitulah para sahabat belajar Al-Quran. Sebelum dia belajar Al-Quran, bukan hanya membaca, tapi untuk mengamalkan, ya, untuk mengamalkannya. Ketika dia membaca satu ayat, ya, maka dia amalkan, coba. Setelah dia pahami, dia coba untuk amalkan. Begitulah bertahapnya para sahabat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran itu tidak dalam satu hari, tapi 23 tahun Al-Quran turun secara bertahap. Sehingga apa? Sehingga dijalankan sebagaimana Rasulullah SAW contohkan. Ternyata panjang untuk menerapkan Al-Quran itu dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, bukan artinya kita langsung Al-Quran ini langsung kita baca, langsung kita amalkan, tapi apa? Secara bertahap. Mana yang memungkinkan kita bisa mulai amalkan. Dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada yang dapat memahamkan Al-Quran kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Tapi Allah Maha Bijaksana. Allah akan melihat isi hati kita. Apakah kita ingin memahaminya dan ingin mengamalkannya, atau sekedar ingin tahu saja, ingin membaca saja, dan Allah Maha tahu. Oleh karena itu, wal amal bitanzil, mengamalkan Al-Quran adalah dimulai dari hati kita. Dimulai kita mengimani bahwa Al-Quran ini adalah petunjuk hidup kita. Kalau kita ingin sesuai dengan petunjuk yang Allah berikan kepada kita, maka kita mengkajinya dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang Rasulullah SAW contohkan. Itu adalah ciri yang kedua daripada yang bertakwa, adalah yang senantiasa berusaha, berupaya mengamalkan isi dalam Al-Quran. Hadirin rahimahumullah. Poin ketiga daripada makna takwa yang Ali radhiyallahu anhu nyatakan adalah ar-ridha bil qalil. Ar-ridha bil qalil. Ridha artinya menerima. Ridha artinya bersyukur dengan segala pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak memandang kecil dan besar, tapi lihatlah izinnya kepada kita semua. Pak, Bu, kita sekarang bernafas enak ya, segar, lancar, tanpa ada hambatan. Berarti apa? Allah sehatkan kita. Allah sehatkan kita untuk menghirup udara dengan baik. Allah tidak hambat oksigen untuk masuk ke dalam paru-paru kita sehingga menjadi oksigen mengalirkan darah sehingga kita sehat. Hanya satu saja oksigen. Ya? Dan ketika kita bersyukur, kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian terus bersyukur, mensyukuri pemberianku, maka Allah akan tambah. Tapi sebaliknya, jika sesuatu itu kalian kufuri, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jangan sampai marahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil nikmat itu dari kita atau menguji kita. Karena kita tidak bersyukur, Allah uji dulu, mengangkat nikmat itu. Kalau kita berhasil untuk kembali untuk mensyukurinya, maka Allah akan berikan kembali dengan Maha Bijaksana. Namun di sini adalah salah satu daripada ciri daripada orang yang bertakwa adalah senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya. Tidak hanya melihat dari bentuk fisiknya, karena ketika seseorang memberikan kepada kita
Ya, ketika si takjil itu, misalkan kita sedang naik motor atau dalam kendaraan, tiba-tiba ini Pak buat berbuka, itu yang menggerakkan hati, yang memberi kepada kita itu siapa? Kalau kita hanya berpikir, kebetulan saja di sini saya lewat. Kalau teorinya kemungkinan, gitu ya, itu berarti akal yang berbicara. Kan rezeki dari Allah itu nggak seperti itu, nggak dengan akal, tapi dengan iman bahwa Allah memberikan rezeki kepada kita. Ya, jadi yang kita bersyukuri adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan siapa yang menjadi wasilah itu yang harus kita syukuri. Dan yang terakhir daripada ciri takwa adalah wal isti'dad li yaumir rahim. Adalah orang yang senantiasa mempersiapkan dirinya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia senantiasa bersiap. Cirinya orang yang bersiap tadi, ketika dia sholat, wah ini saya yang sholat yang paling khusyuk nih. Sholat saya harus terbaik nih, baik dari wudhunya, ya, ditertibkan lagi, disempurnakan lagi. Baik ketika akan sholatnya, jika HP masih berbunyi atau masih online, dia matikan dulu supaya menjaga khusyuknya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lain, la ilaha illallah. Pokoknya ketika saya sholat, saya menghadap Allah, tidak lagi dunia. Kan kita menghadap Allah berarti bersiap untuk kepada hari akhirat. Maka ciri yang ketiga adalah dia senantiasa mempersiapkan hidupnya untuk bersiap kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah poin-poin inilah yang diharapkan kita dapatkan dari bulan suci Ramadan ini. Bukan hanya tadi menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat kita, tapi hal-hal lain yang harus kita buktikan. Yang pertama tadi apa? Menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah. Berusaha kita untuk mengamalkan Al-Quran. Karena kita sudah memilih Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita. Kemudian kita mensyukuri apapun pemberian yang Allah berikan kepada kita, baik yang lahir maupun yang batin, sekecil apapun itu. Yang harus kita lihat, ini siapa yang mengizinkan nikmat ini datang kepada saya. Ya? Dan yang terakhir, mari kita senantiasa bersiap untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena wallahu a'lam kapan Allah akan memanggil kita, dan diharapkan ketika Allah panggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mohon maaf karena MC sudah memberikan isyarat. Ya, mudah-mudahan apa tadi yang disampaikan, materi utama yang tadi disampaikan bermanfaat bagi kita semua, yang khususnya bagi yang menyampaikan. Semoga saum kita di tahun ini saum kita yang terbaik. Amin. Dan saum kita yang menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu fiikum wa lakum, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Sebuah paparan yang sangat menarik sekali dari Ustaz perihal ciri-ciri orang bertakwa. Karena kita tahu output atau goal dari kita berpuasa selama 1 bulan Ramadan adalah bertakwa. Kita lanjut pada sesi selanjutnya, yaitu tanya jawab dari jamaah. Mungkin apakah ada pertanyaan yang ditanyakan langsung pada Ustaz? Kalau tidak, silakan. Silakan. Mungkin pertanyaan yang saya tanyakan, bagaimana kita bisa merasa bahwa kita telah siap untuk menghadapi kematian, bahwa kita itu adalah selamat, bahwa kita itu adalah bakal husnul khatimah. Jadi jalan mananya banyak contoh-contoh sebetulnya para ulama yang mengetahui kapan dia akan meninggal sehingga mereka mempersiapkan itu. Pertanyaannya, untuk bisa seperti itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya luar biasa. Dijawab dulu atau? Ya. Bahwa salah satu di antara rukun iman adalah bahwa kita percaya
Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat. Maaf, Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, apabila di sebelah kananku adalah catatan orang-orang yang akan masuk surga, dan di sebelah kiriku ada catatan orang-orang yang masuk neraka, apa yang akan kalian lakukan? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, jadi bagaimana amalanku? Kalau sudah ditentukan, karena Allah Maha tahu hamba-hambanya mana yang memilih ya? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha bijaksana memberikan pilihan kepada kita. Faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Barang siapa yang beriman, berimanlah. Barang siapa yang mau kufur, kufurlah. Kita diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memilih. Baik dan buruk sudah jelas. Kata Allah, kalau kalian ingin masuk surga, Al-Quran berarti dijalankan. Kalau kalian memilih neraka, itu neraka. Bagaimana syaitan mengajak kita untuk menghalangi kita memilih untuk surga. Nah, kemudian kata Rasulullah SAW menjawab pertanyaan sahabat ini adalah, i'malu wa qaribu. Beramallah kalian dan dekatilah apa yang kalian inginkan. Misteri Pak ya tadi, bagaimana kita bersiap dan bagaimana kita tahu kita sudah bersiap. Standarnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sudah sejauh mana kita menjalankan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ketika kita memilih untuk husnul khatimah, berarti kita berupaya dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, matikanlah hamba dalam keadaan husnul khatimah. Maka itu yang jika itu menjadi pilihan kita, menjadi obsesi kita, maka itulah yang menjadi persiapan kita. Kalau ditanya tadi standarnya adalah kita lihat sejauh mana kita sudah menjalankan perintah Allah dan apa saja yang masih kita lakukan daripada dosa-dosa. Jika Allah memandang kita sudah siap, yaitu hak prerogatif Allah, kita tidak bisa untuk memberikan penilaian. Penilaian itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dikacakkan, dicerminkan dengan kehidupan kita. Maka kalaupun misalkan tadi kata Bapak, ada katanya para ulama atau para kiai yang tahu katanya dia akan dipanggil oleh Allah, itu maha bijaksananya Allah. Jika Allah ingin memberitahu kepada seseorang kamu akan meninggal besok, ya itu maha bijaksananya Allah. Itu sudah prerogatif Allah dengan hambanya. Kalaupun memang ada yang seperti itu, Allah maaf, ya itu sudah hubungan Allah dengan hambanya. Ya, jadi bagi kita adalah standarnya sejauh mana kita menjalankan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu standarnya. Sudah sejauh mana kita menjalankan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan jika tadi kita berbicara takdir, mana yang kita pilih? Kalau kita ingin husnul khatimah, berarti kita harus melangkah hidup kita kepada jalan husnul khatimah. Berarti seluruh hidup kita ini harus dalam keadaan baik. Ya, baik ketika ibadah dalam secara mahdoh ataupun di luar ibadah secara mahdoh. Misalkan Bapak bekerja, kita bekerja, berarti niat bekerja kita harus dinaungi dengan niat karena Allah. Maka kita akan mendapatkan nilai yang disebut kata Rasulullah, barang siapa yang bekerja dan niat karena Allah untuk menafkahi keluarganya, Allah fisabilillah, maka dia dalam fisabilillah. Berarti kalau kita dalam keadaan fisabilillah, kemudian Allah panggil kita, berarti kita dalam husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan yang tadi Bapak sampaikan. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi Ustaz. Ya. Dari WA, saya ingin bertanya mengenai interaksi Al-Quran kita di bulan Ramadan. Banyak ulama yang dapat mengatakan apa berkali-kali, bahkan Imam Syafi'i mampu khatam puluhan kali. Saya pribadi mampu 2 atau 3 kali khatam Ustaz dan sebenarnya itu orang kitanya yang buat saya. Di sisi lain sampai sempat terpikir oleh saya untuk cukup 1 kali saja khatam dan memperbanyak pengamalan dari ayat-ayat yang dibaca, karena saya merasa sedih dan mampu kepada Allah jika saya banyak membaca namun sedikit diamalkan. Bagaimana pendapat Ustaz menyikapi pikiran saya tersebut?
10. 10 kebaikan. Bagaimana kalau khatam satu mushaf yang jumlah ayatnya 6.336 ayat? Apa ada pendapat lain 6.666 ayat? Sungguh luar biasa motivasi kebaikan itu dengan membacanya, berarti itu sudah ada kecintaan kepada ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tadi bagaimana berinteraksi? Ya, jadi ternyata ibadah kita membaca itu satu ibadah, ya. Tapi dari tujuan Al-Quran itu bukan hanya dibaca, sebagaimana tadi disampaikan bahwa Ummul Mukminin radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh para sahabat bagaimana akhlak Rasulullah. Adalah kata Ummul Mukminin apa? Rasulullah adalah Al-Quran yang berjalan. Ya, berarti poinnya adalah motivasi kita membaca Al-Quran ketika Allah berikan itu terima, jalankan. Ya, maka tadi para sahabat ya ada yang sekian puluh kali hatamnya, Imam Syafi'i sekian kali hatamnya. Nah, bagi kita tadi Allah berikan rasa malu. Kok saya baca ini kok tapi nggak ada amalannya? Karena Al-Quran diturunkan itu bukan hanya untuk dibaca, wal amalu bitanzil, dan mengamalkan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya apa? Aqimus shalah. Satu saja ayat. Dirikanlah sholat. Apa itu sholat? Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jika sholat itu dijalankan dengan sebaik-baiknya akan menghindarkan dia dari perbuatan keji dan munkar. Berarti ketika kita membaca ayat itu, oh inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, maka kalau saya sholat tapi masih munkar, masih menjalankan dosa, masih menjalankan maksiat, berarti saya sholat belum beres ini. Kenapa? Karena ayat yang saya baca harusnya sholat saya ini menjauhkan saya dari maksiat. Berarti saya ini sholatnya belum benar. Diperbaiki kan sholatnya? Tapi bukan hanya sebatas itu kan. Sholat itu bukan hanya ketika sholat. Ada yang disebut dengan fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Yang seperti apa? An sholatihim sahun. Adalah ketika di luar sholatnya lalai. Oh, berarti kalau saya sedang sholat khusyuk, tapi di luar sholat saya lalai, berarti saya ini celaka. Ya, kalau hanya kita cukup membaca ayat itu lewat begitu saja, kita nggak mendapatkan daripada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka mari kita mencontoh Rasulullah SAW dan para sahabat. 23 tahun turunnya Al-Quran itu adalah bukan hanya untuk dihafal, bukan hanya untuk dibaca, tapi bagaimana itu menghubungi dalam kehidupan. Jadi dua tadi ya, jika ada motivasi untuk ibadah kita membacanya terus. Ya, saya motivasinya 3 kali hatam. Ya. Tapi tadi rasa malu kita ketika ini saya dibaca udah 3 kali hatam, tapi apa yang diamalkan? Berarti mana yang harus diutamakan? Pengamalannya. Ya. Pengamalan yang diutamakan. Tapi jangan sampai menurunkan motivasi kita untuk terus membaca dan mengkaji, karena itu adalah nikmat dari Allah. Berapa banyak orang yang sulit untuk membaca Al-Quran? Berapa banyak? Kalau Allah tidak memberikan taufik dan hidayah kepadanya, dia tidak akan mungkin membaca Al-Quran kan gitu. Jadi mari kita laksanakan bagaimana para nabi dan rasul dan para sahabat mengamalkan Al-Quran. Jadi intinya adalah pengamalan daripada Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Maka Ustaz untuk dapat ditutup dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua nikmat terbaik kita di bulan suci Ramadan ini, sehingga Ramadan kita yang kita laksanakan pada tahun ini merupakan Ramadan kita, merupakan shaum kita yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah terima di sisi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Azizul Hakim ya Dzal Jalali wal
warahmatullahi Yang kajian pada siang hari ini makanya lanjut dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.